Okay, good morning, good afternoon, and good evening, class. How are you all? I hope you are in a good condition. You are fine in this situation. Well, for this topic, for this semester, I will teach you translation from Indonesian to English. As we have known, translation, it is a bridge and easiest way to transfer information. In many articles that I have already written, I always write that translation is a bridge. Translation, terjemahan ini adalah sebuah jembatan untuk mentransfer informasi dari bahasa sumber ke bahasa target. Oke, jadi saya katakan translation, terjemahan ini adalah jembatan, ya. And then I always write that translation is an easiest way. Ya, terjemahan adalah cara yang paling mudah, cara yang paling gampang, tetapi ingat bukan gampangan. Cara yang paling gampang dan cara yang paling murah, tapi ingat bukan murahan, dalam mentransfer informasi atau makna, dalam mentransfer pesan. So, this is a general concept. It is a general concept of translation. Well, now let us see the concept of translation based on the Nidas model in 1982. We can imagine that this concept already old, but still update until today. Yeah? Bisa kita lihat bahwasannya konsep atau model terjemahan ini dideklarasikan atau dipublikasikan pada tahun 1982, tapi masih update hingga saat ini. Okay, now let's see source language. Okay, bahasa sumber. After having the source text, setelah kita memiliki bahasa sumber, the first step that we have to do is to analyze the source text. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam menerjemahkan itu adalah menganalisis. We need to analyze the source text. If we start with a good analysis, with a best analysis, of course finally the product or the translation text, the target text will have a high accuracy, high acceptability, and a high readability. Jadi jika kita menganalisisnya dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, maka nanti hasilnya juga akan baik. Tetapi jika prosesnya tidak baik, menganalisis tidak baik, of course the result will be not good. Okay? I hope you can understand what I mean. It means that you need to analyze the source text. So this is the most important thing. This is the first step and it is the most important thing. Ini adalah langkah yang pertama, dan langkah yang pertama ini sangat penting, sangat berperan. Kenapa penting? Kenapa berperan? Sebab langkah pertama menunjukkan langkah berikutnya. Jika langkah pertama sudah salah, otomatis langkah berikutnya juga semakin salah. Jika langkah pertama sudah tepat, menganalisis sudah tepat, otomatis langkah berikutnya juga pasti akan tepat. I will give you the example later on. Saya akan nanti memberikan contoh, ya.
After analyzing the source text, setelah kita menganalisis bahasa sumber, and then you have to transfer the meaning, ya. Kamu harus mentransfer makna. Dalam menerjemahkan, in translating, we do not translate the form, but we translate the meaning. Kita menerjemahkan makna. Nah, jadi hati-hati, yang kita terjemahkan itu bukan bentuk, tetapi yang kita terjemahkan adalah makna. Seperti bentuk di bahasa Inggris ada bentuk past tense, ada future tense, tetapi dalam menerjemahkan kita mentransfer makna. Bahasa Indonesia tidak ada tenses. Biasanya bahasa Indonesia untuk menandakan itu sudah berlangsung, sedang berlangsung, atau akan berlangsung, itu ada pada keterangan waktunya. Ya. And then we need to be careful in transferring Indonesian language to the English language. In transferring, we need to transfer the meaning. Okay, tidak bentuk. And then after transferring, we need to restructuring the meaning. Restructuring the form. Yeah. Why we need to restructure? Why we need to restructure in the target? Kenapa kita harus merestruktur kembali di bahasa target? Pada kesempatan ini, pada perkuliahan ini, target kita adalah bahasa Inggris. Kita perlu merestruktur kembali karena kita ketahui bahwasannya bahasa targetnya itu memiliki struktur yang berbeda dari bahasa sumber. Struktur yang berbeda dalam hal ini seperti ya tenses di bahasa Inggris ada, sementara di bahasa Indonesia tidak ada. Tadi setelah kita mendapatkan makna, kita transfer maknanya, kemudian kita restruktur kembali bentuk serta muatan maknanya ke dalam bahasa English. So this is the concept based on Nidas model in 1982. Now we continue to the next concept. Okay, here is the next concept based on Larson model. It is published in 1998, ya, 1998. After Nidas concept. So we can see here the source text or text to be translated. The translator, according to Larson, we need to discover the meaning. Kita perlu menemukan makna, ya, menemukan makna dari bahasa sumber tersebut dan kemudian mendapatkan makna. Oke, mendapatkan makna itu tadi transfer pada konsep sebelumnya, and then re-express the meaning. Oke, re-express the meaning, atau tadi ada istilah restructuring pada konsep Nida, pada konsep Larson pada 1998. Di sini ada namanya re-express the meaning, mengekspresikan kembali makna yang terdapat pada bahasa sumber ke bahasa target. So after discovering the meaning, and then we have the meaning, and then we re-express the meaning. Okay, it means that in translation, meaning is number one, then the form. Okay, now we continue to the example. Okay, for the clear example, untuk contoh yang jelasnya, namun pada kasus ini contohnya ada dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Nah, bisa kita lihat ini adalah bahasa sumber dan ini adalah bahasa target yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada subtitle TV, dan berikut itu adalah terjemahan pada bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh
penerjemah dan dipublikasikan pada subtitle CD. Nah, ini adalah hal yang sangat unik, bisa kita lihat dalam menerjemahkan tadi. Ingat konsepnya, yang pertama adalah menganalisis, transfer, dan reconstruction, re-express the meaning. Coba bisa kita lihat di sini. My lawyer is gonna have field day with you, psycho. Fuck. Nah, penerjemah pertama yang hasil terjemahannya dipublikasikan pada subtitle televisi mengatakan bahwasannya terjemahannya itu adalah pengacaraku akan berurusan denganmu, psikopat. Nah, ini adalah hasil analisis si penerjemah sehingga menghasilkan terjemahan tersebut. Pengacaraku akan berurusan denganmu, psikopat. Hal ini bermakna bahwasannya si penerjemah dalam hal menerjemahkan kata fuck di sini dia lebih cenderung menghapus. Hasil analisisnya dia lebih cenderung menghapus atau menghilangkan makna. Penghilangan makna yang dilakukan oleh penerjemah mungkin berkaitan dengan budaya. Ya. Oke. Sementara penerjemah yang berikutnya pada penerjemah yang berikutnya yang diterbitkan atau dipublikasikan pada subtitle CD, my lawyer is gonna have field day with you, psychopath. Dia menerjemahkan menjadi pengacaraku ada pengalaman menangani maniak macam kalian. Nah, di sini si penerjemah pada penerjemah ini subtitle pada CD melakukan beberapa analisis sehingga memutuskan untuk menghilangkan beberapa makna pada bahasa sumber ke bahasa target dengan alasan-alasan yang tertentu, dan hal ini berbeda dengan penerjemah yang diterbitkan pada subtitle televisi. Bisa kita lihat di sini pengacaraku masih tetap dipertahankan. Di sini is gonna akan, namun pada subtitle televisi hasil analisisnya dia tidak menerjemahkan kata is gonna, dia lebih cenderung mereduction atau menghilangkan. Field day, have a field day, berurusan. Ini adalah hasil analisis si penerjemah, namun pada sisi lain penerjemah yang lain menerjemahkan hasil analisisnya adalah ada pengalaman menangani maniak macam kalian. Kata fuck masih tetap dihilangkan, namun di sini penerjemah subtitle CD menambahi dengan kata macam kalian. Ini adalah hasil analisis, dan hasil analisis tersebut ditransfer dan dilakukan re-express kembali, dan hasilnya adalah begini. Nah, kembali ke konsep yang tadi yang menyatakan bahwa source text harus dianalisis. We need to analyze the source text first, and then we need to transfer and then restructuring. Hasil analisis penerjemah yang satu dengan penerjemah yang lain, individu yang satu dengan individu yang lain tentu berbeda-beda. Hasil analisis ini berbeda sehingga makna yang didapat berbeda dan restructuringnya juga berbeda. Namun pada saat ini saya hanya mau katakan tidak ada satu terjemahan yang salah dan tidak ada satu terjemahan pun yang benar. Namun pada hal ini, pada aspek ini kita perlu mengukur keakuratan, keberterimaan, keterbacaan teks yang diterjemahkan itu dalam bahasa target. So that's all for this meeting. I hope you already know the general concept of translation. That's all. Goodbye and see you in the next time.